Buka. Iya mas. Sini, cepet. Sini. Kurang ajar kan. Duduk. Kalian tahu sendiri kan? Iya. Kalian itu punya tanggungan bayar kos-kosan ini, kontrakan. Sekarang saya kesini tujuannya mau nagih hutangnya. Kalau kalian berdua nggak bisa, terpaksa kalian berdua kusir. Ya, kita mau tinggal di mana lagi loh mas? Ya itu bukan urusan saya. Udah mas. Ya, tuh. Ya. Aduh, ya Allah. Gimana ya mas, warung kita semakin hari semakin pelanggannya semakin dikit. Lah ya, mas juga bingung ini kayak mana. Ini aja hari ini tadi kan cuma 3 orang ya. Nungguin sampai sesiang ini loh, masa iya dari pagi nggak nambah-nambah. Udah selama ini harus gimana lagi, masih mau minjem uang lagi sedangkan utang kita Jangan minjem uang terus. Yang kemarin aja belum kita bayar kan mas. Lah iya, terus sama si Boris. kontrakan juga masih belum dibayar, ditanyain terus. Gimana ya mas? Apa mau nyari sampingan, tapi di mana nyari sampingan? Ya kalau enggak mas nyari sampingan terus aku yang dagang aja atau gimana ya? Emangnya nggak apa-apa kamu? Ya gimana lagi? Ya buat cari-cari tambahan mas. Jangan pikir nanti dulu, yang penting pulang dulu. Iya. Nanti sampai rumah dulu. Capek juga semangat. Wah, panas banget lagi. Waduh, Nah, ini kebetulan malah ketemu di jalan. Gimana mas? Riz, Gimana, Mas? dah, kamu sampai kapan nggak bayar hutang, ha? Bayar kok, nanti bayar, pokoknya pasti dibayar kok nanti. Ada, mas. Dari kemarin, dari 1 bulan kemarin, 2 bulan kemarin, kalian minta tempo waktu aku kasih 1 minggu. Apa buktinya sampai sekarang, ha? Ya, ini kita usaha kita lagi sepi mas. Nah, apalagi kalian memelas kayak gini, mentang-mentang usaha kalian lagi sepi kayak gini, ha? Ya bukan memalas mas, cuma ya emang belum laku juga atau gimana? Iya. Kalian harusnya itu mikir berdua. Aku juga nagih bukan karena apa-apa, cuma aku juga butuh orang duit muter ini kok. Tapi gimana mas, ini kita belum dapat duit sampai serpon loh. Alah. 1 bulan kita jadi. Nggak bisa. Pokoknya ya secepatnya lah. Aku kasih waktu 2 hari dari sekarang. Kalau enggak bisa Jangan kalian 2 hari lah mas lah. rumah kalian jaminannya. Jangan 2 hari banget lah mas. 5 hari lah. Kamu nggak ingat? Kalian berdua nggak ingat, ha? 1 bulan kemarin kalian minta tempo waktu apa? 2 minggu. Aku kasih. Kurang enak apa coba? Ha? Ya emang kita belum ada mas kalau mas waktu. Lagian usaha jualan nasi ayam geprek di kampung yang mana laku. Kalian tuh mikir coba harusnya. Udah pokoknya 2 hari lagi. Kalau enggak aku langsung ke rumah kamu. Kalau kalian nggak ada, ingat, rumah kalian yang aku sita. Kamu juga. Kamu tuh laki-laki. Harusnya bisa bagian istri kamu loh. Ya. Ingat itu. Ya mas. Oh, dicariin di rumah malah di jalan. Awas. Aku tabrak kamu, hei. Awas. Gimana dek? Gimana lo mas? 2 hari lagi kita dapat duit dari mana lo mas? Aku juga bingung. Utang lagi ya mas, terus buat nutup dia. Tapi nanti Minjem siapa? Tinggalan. kita tutup lubang kayak gitu namanya. Pulang aja dulu mas. Udah ke rumah dulu aja, pikir nanti. Kasih waktu cuma 2 hari sama Boris. Kita mau cari pinjaman uang di mana coba? Mau nyari kerjaan di mana juga? Susah ya mas, jangan sekarang cari kerjaan. Susah banget. Orang kita jualan yang tadinya jualan kayak gitu rame, sekarang tinggal berapa orang doang yang beli. Ya, karena saingannya banyak loh mas, udah. Kalau nggak nanti ini mas mau tempat teman mas juga lah sekalian mau nyamperin ke ladangnya, siapa tahu dapat pinjaman, apa malah dikasih kerjaan sampingan kan. Iya mas, lumayan. buat tambah. Semoga aja lah, namun jalan ya kita. Masuk dulu mas, istirahat, minum-minum kopi dulu.
Enggak, ini Mas mau selfie langsung ke sana aja daripada Langsung? nanti kesorean. Emang nggak mau makan-makan dulu? Ya nantilah. Udah, Mas mau ganti dulu. Iya. Alhamdulillah masih bisa beli sayuran, walaupun cuma kangkung sama tempe doang. Seenggaknya hari ini aku bisa makan. Boris, Indah. Oh, dengan kita ngobrol ke sini dulu aja, Ndah. ada apa ya Mas? Ini penting pokoknya. Ayo sini kamu. Ya Mas, Dah, aku mau nanya sama kamu, Dah. Kamu kok betah sama suami kamu si miskin itu? nggak boleh ngomong kayak gitulah Mas. Bukan Ya ngomong. gimana pun rezeki dia atau apapun itu kan udah jadi jalannya gitu loh Mas. Jadi ya Bukan hadapin berdua. ngomong kayak gitu, emang kenyataannya faktanya itu kayak gitu loh, Dah. Lah buktinya apa sekarang? Ngontrak di kontrakanku aja nggak bisa bayar sampai nunggak berapa bulan udahan. Ya emang jalannya masih dipersempit Mas. Nanti juga bakal kita bayar kok. Alah, Dah, kalau aku jadi kamu, Dah, ya mendingan aku cerain tuh suami kamu yang miskin itu. Astagfirullah. Mending nikah lagi, cari orang kaya, terutama kayak aku ini loh. Aku buktinya punya kontrakan. Saya bukan punya wanita yang mobil. seperti itu Mas. Saya bukan perempuan yang kayak gitu. Ketika suami saya lagi di bawah ya saya bakal menemani Mas, bukan cari yang lain. Nah, itu kan aku saran. Lagian kan aku juga belum punya pasangan. Ya kali kamu mau sama suami kamu yang miskin itu. Terima kasih Mas sarannya, tapi kali ini saran Mas nggak saya terima. Waduh, kamu ini, dah. Daripada kamu tiap ketemu saya di jalan ataupun saya ke rumah ke kontrakan itu, kamu selalu saya tagih loh, dah. Lebih baik kamu cerain aja lah. Saya lebih baik ditagih terus menerus dan saya berusaha untuk mencari uang Mas daripada Tuh. di kayak gini. Kamu juga kan masih muda loh. Maksudnya eman-eman lah waktu kamu muda ini loh. Kok malah hidup susah kayak gini? Waduh. Lagian kok Ya ini bisa udah itu jadi loh. jalan saya Mas. Udah jadi jalan saya. Berarti kan ini udah ditakdirkan Allah buat jadi takdir saya Mas. Wah, kamu setia banget emang orangnya ya. Kalau aku jadi kamu udah aku cerahin itu. Gak guna banget jadi suami lah. Untuk utang saya yang belum lunas Mas, saya usahain secepat mungkin buat dilunasin Mas. Ya itu harus dah, soalnya aku juga kan butuh. Bisa-bisa aku usir kalian berdua itu dari kontrakan. Insya Allah saya bayar secepatnya Mas. Pokoknya inget ya, aku kasih kamu sama suami kamu itu tempo 2 hari. Kalau semisal aku juga udah kepepet, nggak sampai 2 hari aku udah ke sana. Ingat itu. Iya Mas. Ya udah. Yaudah, Sana. permisi. Waduh, bisa-bisanya gitu. Mana ini si Ferry nih? Dicari belakang sana yang nggak ada. Ini arah kuburan sini juga yang nggak ada. Ya, tadi bilangnya ke kebun, samperin kok nggak ada sih? Loh, apa itu? Mas, loh, ini dikit kenapa lagi? Mas. Waduh, gimana lagi? Mas. Kenapa? Harus bawa pulang aja, gimana ini? Sebelah sini, Pak. Loh, Mas, Pelan-pelan. siapa Mas? Bentar dulu, ini tolong dulu. Makasih ya Mas sudah ambil minum. nolong aku Mas. Iya, nyindir dulu aja. Udah, ambil minum, Dek. Gak apa-apa, yang penting nyantai dulu di sini, istirahat dulu, nyindir dulu aja, gak apa-apa. Ya makasih Mas. Mbak minum. Iya. Ya lah Mas, ini gimana ceritanya Mas? Ini tuh Mas tadi ketemu di jalan dengan orang tahu kayaknya habis diculik apa gimana sih, Pak? Iya, saya terima kasih sama Mas sudah bantu saya. Memang saya itu diculik, dikebukin sama Astagfirullah. Dibegal gitu ya Pak berarti?
Enggak, memang saya tuh mungkin ini bisnis saya saingan. Oh, ada yang bisnis. iri. Hmm, Astagfirullahaladzim. iya, makasih ya, Mas. Bapak di sini istirahat dulu aja nggak Ya Pak, istirahat dulu. Mas, bentar aku mau ngomong. Bentar Pak Bentar ya ya, Pak, tinggal. ya. Kamu kok bawa orang ke rumah tuh gimana sih, Mas? Ya gimana, kasihan lucu. Ya kita loh, kontrakannya aja belum dibayar. Ketambah juga nanti satu orang, aku nggak tambah marah-marah sih Mas Boris. Ya nggak apa-apa lah, kita nolong orang tuh nggak harus kita harus Keras-keras. dulu. Ya namanya nolong orang tuh kita nggak harus kita punya uang apa segala Ya macam. enggak, tapi kan aku gak enaknya sama Mas Boris loh Mas. Udah tuh gampang itu, nanti Mas cari duit. Kita juga mau ngasih makan orang itu apa Mas? Beras aja udah nggak punya. Iya, kita cukup buat kasih nanti sore. seadanya aja, nggak apa-apa, udah nanti Mas cariin. Ya Allah, berarti mereka itu nolong saya ikhlas. Apalagi mereka punya hutang lagi. Mana? Kalau nggak bisa bayar hutang mau diusir. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Wah, Pak, mereka diberikan kekuatan. Udah Pak, Bapak di sini aja nggak apa-apa, istirahat dulu, tenangin. Kan, Pak. Makan aja di dalam. Yuk ke dalam dulu Pak, yuk. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Makan dulu, makan Pak, dulu. Bapak ini kayaknya nggak ada energi nih, yuk. Pak. Aduh, pelan-pelan aja Pak. Mana Pak sekarang kondisinya? Alhamdulillah udah membaik. Terima kasih Mas Rizky, Mbak Indah. Iya Pak, sama-sama. Udah nolongin saya. Kalau nggak ada Mas Rizky mungkin aku udah nggak ada Mas. Ya enggak lah Pak. Yang penting sekarang kan Bapak udah sehat, udah mendingan, udah bisa jalan sana sini, udah ada tenaganya lagi. Oh ya Mas. Ya udah jangan dipikirin. Selagi saya bersama istri saya bisa nolong, ya apapun itu saya tolong lah. Terima kasih atas kebaikan Mas Rizky. Iya Pak. Sekarang pokoknya tinggal nyantai aja. Rizky, Hari Pak ya. Ya. buka. Ya Allah, apa mereka ditagih hutang ya? Jangan-jangan mereka. Buka. Iya Mas. Sini, cepet, sini. Kurang ajar kan. Duduk. Kalian tahu sendiri kan? Iya. Kalian itu punya tanggungan bayar kos-kosan ini, kontrakan. Sekarang saya kesini tujuannya mau nagih hutangnya. Kalau kalian berdua nggak bisa, terpaksa kalian berdua aku usir. Ya, kita mau tinggal di mana lagi loh Mas? Ya itu bukan urusan saya. Ya tapi Mas tolonglah seenggaknya. Kalah. Pokoknya aku nggak mau ikut campur. Bantu dia. Hari ini juga kalian kosongin kontrakan ini. Tuh Mas kemana Mas? Aduh, Mas tolonglah Mas. Pokoknya kalian berdua ini sekarang juga kemasin barang-barang kalian, kosongin kos-kosan ini, kontrakan ini. Udah Mas, kita kasih cara. Kalau kalian nggak mau inget ya, nanti aku panggilin teman-temanku yang preman-preman itu. Udah saya cepet-cepet, detik ini juga. Bukannya diambil kok malah diem. Sana. Mas, Pak Nova mana Mas? Loh. Pak Nova. Ntar aku cari kamar Adi. Pak Nova. Loh. Kebuka, nggak ada Mas. Pak Nova. Pak Nova. Di depan nggak ada Mas. Nggak ada. Mas. Kayak mana? Pintu depan kebuka nggak? Coba lihat. Nggak ada. Kebuka ya? Kebuka. Aduh Mas. Masa orang kabur? Ya Allah Mas, kasihan banget, mana lagi sakit. Pak Nova lo belum sehat-sehat banget lo itu. Wah, aku takut dia kenapa-napa loh Mas. Terus gimana coba ini? Tuh ya mungkin ini nasib kita kayak gini. Ya mau gimana pun juga kita udah nggak bisa tinggal di sini, kita diusir terus. Sudah Mas, kita beresin nih Mas. Jadi kita ambil. Ada ini. Pak Mokonya. Saya nunggu di sini aja lah. Mana ini orangnya?
Oh itu dia Pak Nova. Waduh Pak Nova. Ya Allah, Pak Nova kemana aja Pak Nova? Saya khawatir dengan Pak Nova. Alhamdulillah. Saya Kalau Pak Nova sehat selamat. Ya Allah Pak, saya nggak tahunya Pak. Gimana? Sama rekan bisnis kita itu, Heeh. saya diculik terus dibuang di pinggir sungai Pak. Alhamdulillah Pak. Si Minto itu Iya Pak. kurang ajar. Saya udah curiga loh Pak Nova. Nah, terus selama ini Alhamdulillah. Pak Nova di mana? Saya ditolongin sama seorang orang kampung, Oh. masih muda, suami istri Pak. Heeh. Alhamdulillah saya masih bisa selamat. Saya tinggal di tempat dia. Cuman ya itu tadi kebetulan saya tinggal tempat orang itu, orang itu malah dia itu yang saya tempatin diusir sama orang. Ya Allah kasihan. Jadi punya hutang, makanya saya lihat sendiri, saya kasihan Pak Moko dengan mereka Pak. Masih ada ya orang sebaik itu ya? Mereka keadaan lagi susah, banyak hutang, masih nolongin saya Pak. Ya maka itu loh. Maka dari itu kan Saya punya orang hutang susah aja mau nolong gitu Kak. Nggak ada loh. Jarang sekali kita nemuin orang seperti itu Pak. Itu makanya saya datang ke pabrik mau nemuin Pak Moko. Malah pokoknya saya mau bantu mereka Pak. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya kalau nggak kita ke pabrik dulu Pak, ngobrol bentar Pak. Nggak langsung aja nanti kasihan itu. Ya toh? Nanti urusan pabrik gampang lah. Cuman posisinya dia diusir Pak, udah Pak. Ya tapi kan nanti kita coba kita cariin dulu Pak. Bayar. Ya toh? Mas, capek. Iya sabar, kita nyari tempat teduh dulu seenggaknya. Aku juga lapar loh, Mas. Iya mas suka lapar, tapi Ini mau kita mau gimana? kemana loh? Udah toh, yang sabar aja. Kita cari tempat buat istirahat sama neduh dulu. Ini kan sekarang aja kita cari Pak. Kasihan itu orang udah baik sama sampean loh. Aku lupa bawa mobil tadi Pak. Aku buru-buru. Gimana tuh? Loh, Itu Pak Nova. apalagi tuh? Pak Nova? Pak Nova kemana? Tadi dicariin kok nggak ada. Gimana Pak Nova? Geng Pak, ini mereka yang nolongin saya Pak. Oh, Saya berhutang budi dengan mereka Pak. Bapak tadi ini Kemana aja Pak? di rumah nggak ada tadi. Saya memang sengaja keluar tadi dengar kalian ditagih hutang sama siapa itu tadi. Makanya saya itu berhutang budi dengan kalian. Pokoknya saya harus balas budi kalian. Kalau nggak ada kalian, saya sudah mungkin nggak ada di dunia ini. yang jelas gini Mas siapa namanya? Saya Mas Rizky ini istrinya namanya? Indah. Gini Mas. Yang jelas saya di sini sebagai sahabat daripada Pak Nova. Jadi saya kan dari masih bujang dulu. Nah, kami berdua ini memang sahabat akrab, bahkan usaha pun bareng-bareng. Bahkan usaha yang saya pegang ini ataupun yang Pak Nova pegang ini cuma dipegang sama orang tua. Kita tanam saham sama-sama 50%. Jadi semua aset ataupun semua harta kekayaan itu memang milik kami berdua. Gitu. Yang jelas karena di sini ini kan 2 hari apa 3 hari ya. Ini hilang. harian. Nah, ini hilang, lost kontak. Aku pun nggak, dan ternyata aku dapat informasi dan dia nggak tahu tadi minjam HP-nya siapa, saya nggak tahu. Nah, dia nelpon saya, dia menunggu di pabrik kita ini. Ini pabrik kita ini. Dan ini Pak Nova ini yang punya pabrik ini juga sama dengan saya. Pokoknya gini Pak Moko, saya berhutang budi sama mereka, dengan melihat keadaan mereka, saya kasihan, saya iba. Pokoknya kalian punya hutang dengan siapa itu tadi saya nggak tahu. Sebentar. Mohon maaf lagi. Jadi kalian punya hutang sampai diusir. Iya Pak. Itu orang yang setia itu siapa sih? Saya pengen tahu aja. Ya, Namanya, Pak? Itu Heeh. Namanya Boris Pak. Boris. Iya. Benar. Kok kayak nggak asing? Boris. Boris Prianto. Boris? Prianto. Boris Bayu Prianto bukan? Iya benar itu. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya orangnya ya. yang nggak seberapa tinggi, Heeh. pendek, rambutnya agak cak-cakan gitu sih Pak. Waduh, jangan-jangan. Bentar ya. Kenapa Pak emang? Sebentar. Bapak kenal. Sebentar. Apaan Abu? Bentar. Jangan-jangan itu Pak, jangan-jangan. Sebentar. Saya telepon dulu. Soalnya dari namanya kayak Loh. sama. Assalamualaikum. Ya ini Pak Moko ini. Kamu di mana? Coba sekarang ditinggalin kerjaan dulu. Kamu
saya tunggu di pabrik yang di Desa 48. Ada apa ini, Mas? Yang pinggir jalan besar. Ada apa ini? Sekarang nggak usah lama-lama. Iya, sekarang. Tinggalin dulu kerjanya. Cepat ya. Itu sampai ngusir itu nggak bener itu kan. Kan bisa Ya, dimusyawarahkan. karena kita udah nggak sanggup bayar, Pak. Nah, ini dia orangnya. Ini bukan orangnya. Iya, Pak. Bener. Ngapain kamu di sini? Jadi anak buah. Ini anak buah Pak Moko. Ini salah satu anak buah saya. Saya mau tanya sama kamu, Bang. Iya, Pak. Jadi kamu nih apa di luar pekerjaan yang kamu kerja sama saya, kamu apa ya jadi rentenir juga? Ngutangin duit? Jadi kayak gitu, Pak. Saya ini kan aslinya, Pak. Saya punya kontrakan cuma satu tapi, Pak. Heeh. Ya berhubung ini orang dua ini nih. Heeh. Ini yang kontrak rumah saya udah nunggak beberapa bulan. Heeh. Terus? Terus sambil minjem duit juga sama saya. Jadi apa salahnya saya menagih atau meminta hak saya, Pak? Ya betul, minta hak kamu. Tapi kan kamu harus tahu keadaan orang itu. Kalau nggak bisa bayar kan pasti ada alasannya, gitu loh. Kamu jangan terlalu kejam seperti itu, Pak. Saya nggak suka. Dan perlu kamu ketahui, orang yang kamu usir yang punya utang sama kamu itu berjasa dengan salah satu pemilik dari pabrik ini, perusahaan ataupun usaha yang saya jalankan. Maksudnya Pak Bos berjasa itu apa, Pak? Ini rekan bisnis saya, dia kerja sama ini sahamnya ini 50% ada di sini juga. Bukan punya saya sendiri, iya. Ngapain ya? Memang mereka punya hutang, tapi cara kamu jangan seperti itu. Yang Tega kamu loh. bukan teganya, Pak. Ya bayangin, Pak, siapa yang betah di, maksudnya udah hampir 5 bulan, Pak. Betul. Soalnya Jangan bohong kamu, mereka ini nyicil. Mereka pokoknya udah bayar, Kejam tapi bunganya kamu iniin. Pak Moko, saya nggak mau tahu. Pak Moko punya karyawan di pabrik kita. Saya Iya. nggak mau tahu dia kerja di sini lagi. Ya itu udah termasuk pemenang Pak Nova. Saya juga nggak Yang bisa jelas, nahan. Saya nggak pengen lihat dia itu kerja di pabrik. Lah, benar. Nah gimana? Hutang-hutangnya mereka saya bayar. Nggak bisa. Pak Nova nggak bisa. Gini, dibayarkan utangnya dia kan? Dia punya utang sama ini kan? Ya, Tahu nggak? Waktu saya pernah cerita, kasihan Pak Nova. Ini salah satu karyawan kita, karyawan saya, itu udah utang sekitar 5 tahun nggak dibayar-bayar. Yang katanya alasan buat ini, buat itu banyak, ada 50 juta dia utang. mudahan. Ya ini orangnya. Yang jelas gini Pak, Kamu aja udah 5 tahun aja kamu yang nggak bayar, saya diem aja. mata-matanya kan ada semua. Iya, Pokoknya dia suruh ngelunasi. Jadi Pak, gini Pak, iya, ini kan sudah menolong saya. iya. Saya sampai detik ini masih di sini berkat mereka Pak. Alhamdulillah ya. Pokoknya saya mau mengangkat si Rizky sama ini sebagai anak. Cocok saya cocok. Nanti mereka tolong dikasih pekerjaan di pabrik ini. Boleh. Mau di sini apa yang dipegang Pak Nova nggak apa-apa. Pak, Nggak tapi apa-apa. ngerepotin, Pak. Nggak harus segitunya, Pak. Ya kalian sudah membantu saya harus membantu kalian. Kalian pokoknya sekarang kerja ikut saya. Pak ini kalian serius ini Pak. Aduh, makasih banget loh Pak ini Pak. Makasih banyak ya, nanti Pak ya. saya kasih tempat tinggal yang layak. Jangan Pak, saya tidur di pabrik aja nggak apa-apa loh. Iya, Pak, saya tidur di pabrik juga nggak Pokoknya apa-apa, Pak. nanti kalian saya kasih tempat tinggal yang layak. Saya bertarisin mobil segala macam. Nah, Pokoknya sekarang ikut saya di pabrik. dan bentar kamu denger kan kata teman saya ini rekan kerja. Kamu kan udah nggak diterima di sini dan nanti kita totalan. Udah kita totalan kalau apa yang perlu disita aku sita punya kamu. Udah pulang dulu, pabrik dulu. Ayo sini. Sini kamu.